Halo Sobat Santano, kembali lagi di Santano Podcast. Bersama aku Kikan yang bakal nemenin kalian beberapa waktu ke depan. Nah Sobat Santano, kali ini aku gak sendirian nih karena aku ditemanin oleh tim dan guru pendamping dari Santano Choir. Di sebelah kiri aku ada Kak Rosi. Halo semuanya, nama aku Roswita Putoyudina Putri, biasa dipanggil Rosi, aku dari kelas 12 IPA 1. Dan di sebelah kanan aku ada Bu Mita. Halo semuanya, perkenalkan saya Bu Mita. Di sini saya mendampingi tim paduan suara Santano Choir. Oke, sebelumnya siapa sih yang nggak tahu sama Santano Choir? Nah, di kesempatan kali ini kita bakal berbincang-bincang mengenai Santano Choir yang merupakan ekskul unggulan dari SMA Thomas Aquino. Oke, sebelumnya apa sih itu Santano Choir itu? Oke, ya. Baik kan. Jadi Santano Choir itu adalah salah suatu program ekstrakurikuler dari SMA Thomas Aquino yang merupakan ekstra yang teronggul ya. Karena apa? Karena Santano Choir ini udah ke kancah provinsi ya, bahkan ya provinsi Kemana-mana udah gitu, nggak cuma di sekitar sekolah aja, dan bahkan juga kita juga sering diundang oleh kampus-kampus. Kemudian biasanya kita dipercayakan oleh Puspom ya, pemerintah daerah Badung untuk mengisi acara, biasanya untuk mengisi aubade satu upacara tertentu lah. Gitu. Wah, menarik banget ya. Kalau boleh tahu, dari kapan sih sebenarnya udah ada Santano Choir ini? Santano Choir ini yang jelas udah lama banget ya, bahkan dari saya sebelum di sini pun juga udah ada. Jadi Ibu juga termasuk dalam tim Santano Choir sebelumnya? Enggak, kebetulan enggak. saya bukan alumni di sini. Oh gitu, sorry. Oke. Kalau Kak Rosi sendiri udah dari kapan nih mulai join di Santano Choir? Kalau aku sih sekitar 28 Agustus 2022. Berarti itu kira-kira waktu kakak kelas 11. Oke. Dari yang aku dengar nih ya, Santano Choir ini kan udah banyak banget ikut-ikut dari event-event lomba-lomba gitu. Apa aja sih prestasi dan pengalaman yang udah diraih sama Santano Choir sendiri? Iya. Yang pertama, tahun lalu kita dapat juara 1 RRI Denpasar, kemudian juga dapat juara 2, juara 3 di kampus Universitas Pendidikan Nasional. Ya, ada lagi ya Kak Rosi ya, mungkin bisa ditambahkan. Ada juga dapat juara 2 di Abian Base dalam rangka ulang tahun pelindung gereja. Dan untuk di Undiknas itu mungkin bisa diperjelas ya Bu ya, saya akan tambahkan. Untuk yang pertama itu kita dapat juara 2 di Harmony of Choir-nya Undiknas, dan yang terakhir itu kita dapat juara 3 di Catholic Choir-nya Undiknas gitu. Kebetulan aku ikut tuh ya yang soal RRI gitu. Jadi aku pernah ikut kayak hampir tiga lomba yang itu aku pernah ikut, cuman sekarang aku lagi off dulu. Yang RRI ikut ya? RRI aku ikut, iya. Oke, terus dengan hasil yang luar biasa nih kakak, Bu, bisa nampilin yang terbaik banget, yang semuanya juga udah tahu sih ya kalau Santano yang jadi choirnya, Santano yang padusnya pasti keren nih, pasti pecah gitu. Nah, apa sih latihan yang dilakuin itu, gimana sih jadwalnya? Apa padat banget setiap minggu latihan untuk acara-acara gitu, atau emang cuman pas mau ada lomba gitu? Ya, untuk jadwal ekstra di sini pastinya setiap minggunya tuh setiap hari Selasa pulang sekolah. Kemudian jika ada lomba-lomba, kemudian event-event tertentu, pastinya sih jadwal latihan akan lebih dipadatkan lagi ya Kak Rosi ya. Betul. Kapan ya Kak Rosi setiap apa gitu? Untuk jadwal latihan kita, kalau tiap kita ada event gitu kayak lomba, akan diambil maksimal itu 2 bulan sebelum lomba. Dan itu akan dipadatkan seminggu, itu mungkin bisa sampai 3-4 kali, itu tergantung tingkat kelelahan kita dan tingkat kesulitan lagunya juga. Jadi bisa menyesuaikan gitu sih. Wah, padat banget berarti ya kalau misalnya mau lomba. Apalagi kalau seandainya lagunya cukup susah ya, Oh iya, pasti lebih sering lagi Iya, latihan. benar. Untuk Kak Rosi nih, Ya.
Kira-kira ada nggak sih gimana selama latihan ini, kan berarti kakak udah ngelewatin banyak banget latihan-latihan dari banyaknya event gitu. Apa aja sih suka duka yang udah kakak lewatin yang bisa menjadi pengalaman yang sekiranya ada di selama latihan-latihan itu, kayak apa sih yang buat happy, kayak mau ikut lagi nih, jadi pengen buat aku mau ikut lagi gitu, tapi kadang-kadang juga pasti bakal ada yang buat kesel, buat males, capek kayak gitu. Apa aja sih tuh kak? Untuk sukanya pertama deh ya, semua orang pasti sudah tahu kalau kita latihan itu kan hampir seluruh latihan itu diambil di jam pelajaran. Nah, jam pelajaran itu sangat amat membuat kita bahagia ya. Pertama deh saya. Dispen. Ya, agak menafik kita dispen. Jadi kita senang gitu. Senangnya nggak belajar gitu ya. Terus Kayak tujuannya itu deh. Lalu panjang kan biasanya waktunya dari menurut sampai 3 jam 4 jam pelajaran. dari Benar, pengalamanku, pelajaran. terus belum lagi nanti istirahatnya, belum dapat konsum nggak sih biasanya juga kak? Gitu guys. Terus juga untuk suka yang kedua, kita bisa semakin dekat dengan anggota tim padus kita. Misalnya kayak aku sama Kikan, awalnya kan kita nggak yang yaudah gitu, cuman sekedar kakak kelas adik kelas, cuman di dalam latihan padus ini kita kayak semakin seperti keluarga yang berlatih agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Dan kemudian suka yang terakhir untuk saya itu bisa dilatih sama pembina atau pelatih yang memang benar-benar profesional di bidangnya, kayak Frater Pedro dan Kak Agus serta Pak Iyo tidak lupa. Jadi nambah-nambah ilmu juga ya tentang nyanyi-nyanyi gitu kak. Oke, tadi kan di mention tuh pelatih-pelatihnya. Iya. Sorry, dukanya apa ya? Sorry. Jadi lupa. Dukanya itu hampir nggak ada sih, cuman pasti ada. Salah satunya itu kayak misalnya kita latihan lagu lagu yang susah banget, udah sampai mumet nih, kayak lagu apa itu yang Maruk Dadali kan kita sempat Iya itu. wah gitu. Terus itu kayak dipaksa harus keras lembutnya harus detail kan sama Kak Agus kan. Iya, Nah, capek itu sih betul. pasti ya. Udah Cuman sampai jenuh gitu. ketutup sama happy-nya yang tadi kayak iya benar-benar. Itu sih. Oke, tadi kan di-mention tuh 3 pelatih yang udah kompeten di bidangnya. Bisa dijelasin nggak sih gimana cara ngajarnya mereka? Apa sih kayak kan menghasilkan Santano Choir yang keren banget nih. Kayak tadi kayak nada lembut keras lembutnya. Terus dari banyaknya suara, banyaknya nada suara, itu mereka bisa nyatuin kita jadi benar-benar kompak keren gitu. Gimana sih kalau dari pandangan kakak atau ibu sendiri, gimana pelatih-pelatihnya ini dalam mengajar tuh gimana aja ya? Masih duluan? Iya, silakan. Oke. Kita mulai dari Pak Yo dulu ya. Mungkin kayak ciri khas melatihnya gitu atau Iya boleh ciri bicara khas. pelatihnya. Kalau Pak Yo itu dia biasanya Pak Yo akan mulai sebelum kita dilatih oleh Frater dan Kak Agus. Jadi dia kayak memberikan kita pondasi lah istilahnya gitu. Kemudian akan dipoles lah oleh Frater Pedro dan Kak Agus. Kalau Frater Pedro itu biasanya lebih dominan di kayak pernapasan gitu ya. Iya benar-benar. Pernapasan, terus kayak kayak keras lembut gitu juga bisa. Kalau untuk Kak Agus dia lebih ke yang style nyanyi ya kita gitu. Dinamikanya Betul, ya gitu. kayak gitu. Kalau Pak Yo sih pasti awal-awal nada-nada kita baca not tuh pasti sama Pak Yo gitu. Gitu. Awal-awal yang paling lama tuh biasanya sama dia. Benar-benar. Oke. Terus kalau boleh tahu di Santano Choir ini kan aku dengar-dengar ada pelayanan yang baru-baru ini. Nah, kalau nggak salah namanya Safari Rohani ya. Safari Rohani ya. Itu gimana sih konsep dari Safari Rohani itu apa? Itu adalah program dari Santano Choir atau gimana ya? Iya. Safari Rohani di sini yang pertama tujuannya untuk melatih peserta didik itu untuk yang pertama mengolah suaranya. Ya, kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk memperkenalkan Santano Choir dan juga SMAK Thomas Aquino ya, sebagai ajang promosi lah ya, supaya kita semakin dikenal lagi, walaupun sebenarnya udah dikenal tapi lebih banyak lagi yang kenal gitu. Berarti itu dalam tingkatan apa ya Bu? Ke mana kayak Kalau Safari Rohani itu kita ke gereja-gereja sih, Gereja-gereja, ya gereja Katolik sih, yang baru-baru kita laksanakan ini gereja Katolik. Nanti akan ada rancangan ke gereja Kristen juga. Oh Protestan gitu, juga. wah keren banget ya. Tapi itu kayaknya berawal dari
ujian praktek ke kelas katanya ya. Ya, awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Itu pasti 12 sih, ide-idenya Pak Yu ya itu Iya, pasti Pak. ya. Iya, Pak. Oke deh. Kira-kira ada nggak sih harapan untuk tim Santano Choir ke depannya? Mungkin dari Kak Rosi dulu? Untuk aku, untuk harapannya itu mungkin kayak kalau misalnya emang mau ikut event atau apapun itu, tolong dipersiapkan lebih jauh-jauh ya supaya nggak kayak kita dulu, kita kayak kelabakan banget. Misalnya lomba bulan depan, kita baru dikasih tahu itu kadang kayak baru mulai latihan 1 bulan sebelumnya atau bahkan 4 atau minggu sebelum 4 sampai 3 minggu sebelumnya gitu. Jadi kan kelabakan dan kita akan lebih banyak menguras waktu belajar gitu loh. Jadi kurang efisiensi. Jadi itu harus lebih lama lagi dan juga harus lebih serius karena kan kita masih seringnya kayak Hihinya lebih banyak kadang ya pas latihan. Dan itu yang kurang serius. Iya, betul. Iya. Lebih serius lagi. Karena kasihan juga buang-buang waktu Iya pembina kan. benar sih. Biar hasil yang didapat juga makin maksimal maksimal lagi. gitu. Oh, dari Ibu mungkin? Kalau dari Ibu sih benar ya kata Rosi tadi bahwa Santano Choir ini lebih diseriuskan lagi, latihannya lebih dikasih waktu lebih lama lagi untuk latihannya. Kemudian Ibu harapkan Santano Choir ini lebih ya berjaya lagi lah dan lebih dikenal di bahkan dunia lah. Amin. Siapa tahu kita bisa go internasional kan? Iya benar-benar. Kalau yang nasional tadi kan udah pernah ya, yang RRI itu kan tingkatan udah nasional. Siapa tahu lah. Ya semoga lah ya. Amin. Ya mendunia lah. Dan semoga waktu itu kakak masih di sini ya. Berarti kakak tinggal setahun ya. By the way guys, jadi Kak Rosi ini udah di kelas 12 ya sekarang. Jadi udah mau lulus. Oh, ya, jadi Mungkin nanti Kak Rosi bisa membagikan pengalaman-pengalamannya ke adik-adik kelasnya yang sekarang juga udah ikut Padus ya. Iya, siap. Juga mungkin nanti kan bisa Kan ikut lagi kan kembali. meneruskan ada semangat lagi kembali setelah kita berbincang-bincang ini, super seru banget. Oke, Sobat Santano, nggak kerasa kita udah ngobrol sampai sejauh ini, seru banget ya. Harapan aku juga sama sih ya untuk Santano Choir, semoga Santano Choir itu bisa semakin berjaya lagi, semakin dikenal di masyarakat, dan terus berprestasi buat kakak adik-adik di kedepannya nanti. Oh ya, jangan lupa kalau SMA Kata Mas Aquino sudah membuka penerimaan peserta didik baru untuk adik-adik yang mau bergabung dari podcast ini, mungkin ngedenger tentang Santano Choir dan kayak seru banget tuh, asik, pengen gak sih ikut-ikut dalam dunia Santano Choir. Kalian bisa kepoin langsung di laman media sosial atau bisa cek di description box mengenai PPDB SMA Kata Mas Aquino. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Rosi dan Bu Mita untuk kesempatannya. Super seru banget cerita-cerita kali ini karena jadi ngingetin aku kayak dulu tuh aku ikut ya. Iya, aku ternyata pernah ikut. Iya, ternyata pernah ikut. Terus ya seru banget ya. tergugah kan. Lumayan. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode Santano Podcast selanjutnya. Bye.